Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung? Ada beberapa masalah dalam hidup yang sebenarnya satu masalahnya. Kita berusaha menjelaskan kepada dia atau mereka bahwa kita tuh nggak seperti itu. Bener nggak? Halo? Apakah benar kamu pernah belakangan ini berkata, aku tuh tidak seburuk itu loh. Aku bingung kenapa mereka berubah kepada aku. Apa sih yang aku harus buktikan sama mereka, Mas? Bahwa aku tidak seburuk yang dia atau mereka pikirkan selama ini? Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ayo jujur deh, siapa di antara kamu yang baru-baru aja nyengar-nyengir sendiri? Cengar-cengirnya karena kok lagi-lagi video Pagar Kehidupan ini saya banget, Mas. Saya baru denger dan saya ngerasa bahwa kok ini saya banget gitu. Coba jujur deh, pernah nggak sih kamu sebagai sahabat saya nih udah capek menjelaskan kepada dunia bahwa apa yang dipikirkan oleh mereka, oleh dia, itu salah? Ada banyak gak di antara kamu yang udah berusaha jadi orang baik, udah berusaha jadi orang yang terbaik dalam hidup gitu ya, tapi entah kenapa selalu salah terus gitu loh. Ada aja kurangnya yang mohon maaf sampai bikin diri kita tuh capek dan gak tahu lagi harus ngapain. Nah sekarang ini kabar baik. Yuk kita bahas di video emas ini apa sih yang sebenarnya harusnya kamu lakukan dan apa yang sebenarnya salah dari diri kamu selama ini dan harus dihentikan. Caranya gimana? Yuk kita bahas. Ini keren nih. Jadi gini teman-teman, kita langsung ngebahas aja nih. Saya punya satu kalimat tapi kalimat ini pedes. Kamu harus siap-siap ketampar ya. Oke? Sederhana kalimat saya tuh. Dalam hidup kamu ada banyak hal-hal yang harus kamu berhenti untuk kamu jelaskan kepada orang lain karena percuma. Saya ulangi, dalam hidup kamu sebagai sahabat saya, dalam hidupmu itu udah banyak banget usaha kamu untuk menjelaskan kepada orang lain tentang apa yang kamu rasakan, tentang apa yang sedang kamu pikirkan, bahwa pikiran kamu tuh sama tuduhan orang lain salah gitu loh. Diri kamu tidak seburuk itu. Nah sekarang kamu janji ya, di bagian depan ini saya pengen ngomong, kamu harus janji sama saya, berhenti untuk mengatakan hal-hal yang sebenarnya nggak ada gunanya kamu jelaskan kepada orang lain, karena itu cuma bikin kamu sia-sia. Nah sekarang kita bahas dulu nih, hal-hal apa aja sih Mas yang saya tuh harus berhenti menjelaskan kepada orang lain, karena memang benar kata Mas Aryan, itu nggak ada gunanya. Oke, kita bahas. Yang pertama, berhenti untuk menjelaskan kepada dunia bahwa diri kamu tidak baik-baik saja. Halo, saya ulangi ya. Berhenti jelaskan kepada dunia bahwa diri kamu sedang tidak baik-baik saja. Nih maksudnya apa nih? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kapan terakhir kali diri kamu curhat sama orang? Kapan terakhir kali kamu curhat sama teman baik kamu? Kapan terakhir kali diri kamu curhat sama sosial media dengan status kamu? Sekarang saya mau tanya, jawab jujur aja di hati atau di komentar, boleh kamu share. Reaksinya orang yang kamu curhatin gimana coba? Kalau saya jujur nih, dulu waktu masih ABG, saya juga suka curhat sama temen loh ya, bukan sama orang lain. Kamu tahu apa hasilnya? Masalah bukannya tambah ringan, malah tambah berat. Orang lain itu sebenarnya di lubuk hatinya yang terdalam terganggu, teman-teman, kalau kita ngomongin masalah kita terus. Itu fakta, setuju nggak? Halo? Teman yang kita pikir paling baik di dunia itu, dia juga manusia loh, teman-teman. Saya ulangi, sahabat yang paling baik, yang paling dekat dengan kamu, nah orang itu yang biasa kamu curhatin tuh kalau kamu lagi ada masalah, dia juga manusia. Artinya apa? Mungkin di depan wajah kamu, dia berusaha mendengarkanmu. Tapi di lubuk hati yang terdalam, maaf, dia sangat terganggu. Jadi kamu harus janji, jauhkan hal yang paling sia-sia nomor satu. Apa itu? Jangan pernah ceritakan bahwa kamu sedang banyak masalah. Jangan pernah ceritakan bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau mau cerita, cari orang yang tepat. Bisa psikolog,
bisa psikiater, atau mungkin kamu suka dengan saya, Pagar Kehidupan ada curhat nggak mas? Saya pengen banget curhat sama Mas Aryan. Ada. Caranya gimana di deskripsi kamu lihat. Ada tuh cara untuk curhat. Boleh curhat sama saya, karena saya sudah terbiasa mendengarkan dan memberikan solusi. Aman. Nah sekarang coba sampai sini coba. Berapa banyak teman-teman kamu yang membuat masalah kamu jadi tambah berat? Berapa banyak respon sosial media yang membuat kamu makin sedih ketika kamu sharing masalah hidup kamu di sosial media? Sekarang kurang bukti apa lagi kalau dunia ini tidak peduli-peduli amat sama kamu kalau diri kamu lagi kurang baik-baik aja. Betul gak? Nah terus solusinya gimana mas? Solusi yang pertama, curhatkan dulu sama Tuhan kamu. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Sahabat Pagar Kehidupan tidak boleh meninggalkan ibadah apapun keyakinan yang kamu peluk. Kalau muslim, jangan pernah tinggalin sholat. Sholat itu obat. Jangan pernah tinggalin zikir. Zikir itu pun menyembuhkan. Dicoba deh. Bener nggak? Iya kan? Yang kedua, setelah ngobrol sama Sang Pencipta, udah lebih plong. Pengen ngobrol sama orang juga, mas. Biar ada interaksi. Cari orang yang kredibel. Orang yang kredibel artinya orang yang sudah terbiasa dengerin curhat masalah orang. Bisa psikolog, bisa pemuka agamamu, atau bisa orang seperti saya. Kamu pengen ngobrol nih sama saya, ada di deskripsi. Kamu pengen ngobrol sama mungkin psikolog, cari psikolog yang terbaik. Ngobrollah dengan mereka, ngobrollah dengan saya siap memeluk kamu dengan solusi yang kamu butuhkan. Paham? Janji ya, itu nomor 1 dan paling sering dilanggar. Betul nggak? Itu kan yang bikin kamu jadi tambah sedih. Renungkan. Yang kedua, yang tidak perlu kamu jelaskan kepada orang lain adalah diri kamu berusaha membuktikan bahwa diri kamu tuh sebenarnya orang baik. Teman-teman, capek loh membuktikan kalau kita orang baik sama orang lain. Capek loh kalau kita harus membuktikan bahwa kita orang baik sama teman kita yang mendadak berubah, betul gak sih? Capek loh membuktikan kalau kita ini orang baik sama teman-teman satu kantor, satu kampus, betul gak sih? Halo? Capek nggak? Apa kurang capek? Capek. Kok Mas Aryan tahu sih? Karena saya juga pernah di posisi kamu. Lelahnya bukan main. Setuju nggak? Iya kan? Kita lelah banget. Kenapa bisa lelah? Karena kita berusaha membuktikan bahwa halo, aku tidak seburuk itu loh, wahai temanku yang mendadak berubah. Kamu berusaha menjelaskan itu. Kamu berusaha memberikan perhatian yang tulus sama teman-temanmu yang mendadak berubah. Mereka sadar sih kalau kamu baik. Mereka mungkin berubah sejenak, tapi mereka kembali ke setelan pabrik. Tahu setelan pabrik mereka apa? Mereka kembali berubah, tidak baik lagi sama kamu. Ujung-ujungnya kamu heran lagi, bingung lagi, nangis lagi, marah lagi. Itu kamu bukan. Mau sampai kapan, wahai sahabatku? Stop ya. Nah, solusinya gimana? Nih, dengerin. Teman-teman, dengerin saya, masukkan satu kalimat ini ke dalam hati kamu, dan ingat ini untuk selama-lamanya. Oke? Janji ya? Apa mas? Satu kalimat ini sederhana, tapi benar. Orang yang betul-betul baik sama kamu, dia tidak akan melihat keburukan kamu, tapi dia akan melihat kebaikanmu tanpa harus kamu bersusah payah. Betul nggak? Saya ulangi lagi, dengerin baik-baik, ulangi berulang kali bagian ini ya. Ini penting. Orang yang benar-benar baik untuk kamu, orang yang benar-benar baik buat dirimu, orang itu tidak akan fokus melihat keburukanmu. Orang atau orang-orang itu akan fokus melihat kebaikanmu tanpa dirimu harus bersusah payah. Siapapun orang itu, bisa teman, bisa pasangan, bisa rekan kerja, siapapun mereka pasti begitu. Jadi sekarang coba pikirin deh, buat apa kita berusaha membuktikan kalau kita baik? Terus kenapa ya mas, kok mendadak mereka berubah sama saya? Salah saya apa? Salah kamu adalah cuma satu. Apa itu? Diri kamu sebagai sahabat saya tidak mau menerima kenyataan bahwa setiap orang bisa loh berubah sama kita walaupun kita tidak berubah sama mereka.
Emang iya mas? Iya, itu udah hukum alam dan itu normal banget. Sadar nggak? Nggak sadar ya, baru sadar ya. Iya, kamu dituntun oleh Tuhan ke video ini, itu ada maksudnya. Kenapa? Supaya diri kamu sadar, ini loh letak kesalahan kamu, dan ini solusinya. Sampai sini jelas nggak? Sampai sini setuju? Kalau setuju, klik jempol ke atasnya. Terima kasih ya, jempol ke atasnya. Berkah untuk kamu. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Cuman ada 3 kata aja nih, atau 3 hal yang kamu harus berhenti menjelaskan kepada orang lain. Yang pertama tadi ketika kamu tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah kamu berusaha membuktikan bahwa kamu orang baik, itu pun terlarang. Gak usah capek-capek. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Apa itu mas? Dengerin baik-baik, ini nampar. Berhenti mengatakan kepada dunia bahwa kamu sudah tidak marah lagi sama dunia. Saya ulangi, berhentilah mengatakan kepada dunia bahwa kamu sudah tidak marah lagi sama dunia. Maksudnya apa mas? Teman-teman, ketika kamu berkata aku sudah tidak marah lagi sama mantanku, di saat itu kamu masih mikirin mantan. Bahaya. Ketika kamu berpikir atau berkata aku sudah tidak marah lagi sama orang tuaku, di saat itu kamu mikirin orang tua dan gampang untuk memikirkan hal-hal negatif yang sebenarnya katanya sudah kamu maafkan. Kenapa bisa begitu? Itulah kekuatan kata-kata. Orang yang sungguh-sungguh memaafkan, dia tidak perlu berkata berulang kali, aku sudah memaafkan dia, aku sudah memaafkan mereka. Wahai dunia, aku sudah memaafkan hidupku. Tidak perlu, stop. Semakin kita mengatakan itu, semakin sebelumnya kita sebenarnya dan sebelumnya kita sama. Artinya apa? Kalau kamu berkata bahwa aku sudah memaafkan dunia, itu sebenarnya kamu belum ikhlas. Dan kamu masih sama diri kamu yang sebelumnya. Betul gak? Saya ulangi ya, ini nampar. Ketika dirimu sebagai sahabat saya masih berkata, aku sudah memaafkan dunia, di saat itu sebenarnya diri kamu belum memaafkan orang atau dunia itu dengan ikhlas. Itulah sebabnya, kenapa di saat kamu mau move on, kamu berkata, aku sudah memaafkan mantanku, aku sudah memaafkan temanku. Kok malah makin susah ya move on-nya, betul gak? Bener gak? Saya ulangi lagi, bener gak di saat kamu pengen move on dari masalah hidup kamu, namun kamu berkata, Aku sudah memaafkan mantanku, aku sudah memaafkan teman-temanku. Semakin kamu berkata begitu, bener nggak semakin susah move on? Kenapa? Karena di saat kamu mengatakan itu, psikologismu akan berperilaku terbalik. Saya ulangi, di saat kamu mengatakan itu, psikologis kamu akan berperilaku kebalikannya. Karena di saat kamu berkata tidak, itulah fokus alam bawah sadar kamu akan fokus kepada hal yang kamu katakan setelah kata tidak. Aku tidak marah. Psikologis kamu berkata, kamu marah. Aku tidak nangis. Psikologis kamu berkata, kamu nangis. Aku tidak kecewa. Psikologis kamu berkata, aku kecewa. Betul gak? Coba sekarang mau dites gak? Oke, kita tes. Coba kamu merem deh. Ayo kita tes nih perkataan saya benar atau enggak. Kamu merem. Ayo merem. Sudah merem, kemudian saya berkata, kamu ikutin ya. Ikuti perkataan saya. Bener nih, ini main nih, seru. Oke? Ikuti perkataan saya. Siap? Ikuti begini. Aku tidak memikirkan gajah. Ucapkan. Aku tidak memikirkan gajah. Kok muncul gajah ya tiba-tiba di kepala? Halo? Padahal mulutmu berkata, aku tidak memikirkan gajah. Tapi kenapa di pikiran muncul gajah? Gede lagi. Waduh. Kita ulangi lagi ya. Membuktikan. Ini menarik nih, seru nih ya. Oke. Meremin lagi mata kamu. Katakan, aku tidak mau ketawa sendiri. Katakan lagi. Aku tidak mau ketawa sendiri. Loh kok mulutnya malah mau ketawa? Lah, kocak. Kenapa bibirnya malah senyum? Itulah bukti bahwa memang benar ya mas. Di samping kita mengucapkan kata tidak, itulah sebenarnya yang akan terjadi. Jadi berhati-hati. Mulai sekarang gak usah deh kamu jelaskan kepada orang lain, kamu jelaskan kepada dunia bahwa
Aku tidak marah lagi. Alah, aku sudah tak marah. Masih marah. Harusnya aku sudah bahagia. Nah itu bener. Fokus. Fokus kepada apa yang kamu mau. Itulah solusinya. Jadi kalau ada pertanyaan, oke mas, solusinya gimana mas? Saya sadar bahwa tadi apa yang Mas Aryan bilang itu benar. Solusinya terus harus gimana? Jangan berkata, aku sudah tidak marah. Tapi berkata, aku bahagia. Ucapkan coba. Ayo, katakan, aku bahagia. Ya, jangan berkata, aku sudah tidak kecewa. Katakan, aku sudah move on. Jadi jangan berkata, aku sudah tidak. Tapi berkata apa yang mau kamu rasakan, itu yang kamu ucapkan. Jangan berkata, aku sudah tidak sedih sama dia. Oh, kamu akan sedih. Katakan, aku sudah merelakan perbuatan dia. Itu yang benar. Coba diucapkan. Betul nggak? Mantap ya? Nah, kalau kamu suka banget dengan video ini, seperti biasa klik jempol ke atas dan coba deh kamu sharing di komentar. Saya pengen baca dong cerita kamu. Gimana sih pengalaman kamu? Ada nggak yang relate dengan apa yang saya ucapkan di materi video ini dari depan sampai belakang tadi? Nah, teman-teman, saya mau bilang berulang kali karena ini banyak yang nyari. Ada banyak afirmasi yang sudah saya buat yang bisa membuat kamu ketawa-ketawa sendiri karena itu menyembuhkan batin kamu. Ada di mana mas? Ada di deskripsi. Yuk coba lihat deskripsi. Nah yang paling atas tuh, itu dia. Cuman sebentar. Kalau mau mendapatkan harga diskon 90% dalam rangka memperingati pagar kehidupan yang udah 10 tahun ya, pakai kode aku berharga. Aku berharganya nggak pakai spasi, digabung ya. Aku berharga. Dah deh. Kamu beli tuh ya. Nanti kamu bakal positif banget, lebih positif daripada ketika kamu nonton video ini terus ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri tuh kayak gitu ya. Silakan dicoba aja. Ingat kuponnya aku berharga ya. Mumpung kesempatannya masih ada. Ingat aku berharganya nggak pakai spasi. Dicoba. Oke? Terima kasih ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Namun tolong jelaskan ini lebih terang. Aku mau kemana, kau bisa bantu katakan kepadaku. Bisa jadi aku ini sedang bimbang, ataukah